mana yang ini kan? Baca aja belepotan gitu. Udah bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa bahasa Indonesia. Wa yauma nab'atsuna fil kulli ummati syahidan ilaihi min anfusihim wa ji'nati bina syahidan alal. Kenapa ayat ini? Terus hari. Terus dibaca. Belum selesai kamu bacanya itu. Ya belum selesai. Maksudnya kenapa? Ya terus ayat ini kenapa? Dibaca. Wa nazzalna ilaikal kitaba betanan likulli syai'in wa huddan wa rahmatan wa yusra lil muslimin. Baca aja belepotan, nggak apa-apa. Artikan apa itu? Kenapa belepotan dulu? Lil muslimin udah benar ini. Ya udah artikan apa? Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri. Oke, silakan teman-teman yang lainnya, silakan. Silakan. Ya, buktikan Quranmu jelas. Ya, kalau nggak jelas mah ya udah ya. Qurannya dikasih ke orang, beli kitab sebelum Quran. Baca. Itu kalau Al-Quran nggak jelas ya, kasih orang, beli kitab. Jangan beli kitab yang tebal-tebal itu ya, kitab karangan ulama ya, jangan. Jangan beli kitab yang setelah Quran, yang Bukhari Muslim. Oh, ini enggak di rumah dibaca banyakin ya. Oh, aku pintar ini. Ya, karangan ulama banyak disusun di rumah. Ya kan? Saking banyaknya kitab suci orang Islam, Quran yang nggak pernah dibaca. Yang penting cuma baca Arabnya dapat pahala. Yang dibaca itu kitab Bukhari, kitab Muslim. Kitab tafsir, betul. Kitab kuning, betul. Betul ya. Saya nggak bisa. Saya itu memang kalau ngomong itu nggak pernah bohong ya. Sekalian teman-teman ya, kalau ada Alep, datang Alep, kamu ditunggu sama The Truth itu bahas penyaliban. Ya, emang betul Allah tukang operasi wajah. Ya, Allah memang dokter bedah muka. Ya, merubah wajah orang menjadi wajah Isa. Wow, berat. Aduh, kalau ini salsabila ini, aduh, kalau ini apa ya? Aduh, ini terlalu baca kitab orang lain ini, coba lihat lah. Salsabila, coba open cam dulu, cepat. Dari tadi framing aja, aduh. Saya mau dengar diskusinya itu punya poin gitu. Makanya kita ada poinnya. Kitabmu Al-Quran, betul? Di dalam Al-Quran, buka surat An-Nahl ayat 89. Kenapa An-Nahl? Ya, coba dibuka. Ini kalau An-Nahl ini, yang ini aja terus ini teman-teman, saudara-saudara Kristen yang dibahas ini. Oh, gimana? Kalimat terakhirnya itu wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Betul tidak? 49 ya? An-Nahl 49. 89. Oh, 89. Jangan. An-Nahl 89. Ya. Kenapa ayat ini? Apa yang mau dibahas ayat ini? Emang kau ngerti? Ya baca. Nah, baca. Ini kan sudah wa ayyumana yang ini kan? Baca aja belepotan gitu. Udah bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa bahasa Indonesia. Wa yauma nab'atsuna fil kulli ummati syahidan ilaihi min anfusihim wa ji'nati bina syahidan alal. Kenapa ayat ini? Terus hari. Terus dibaca. Belum selesai kamu bacanya itu. Ya belum selesai. Maksudnya kenapa? Ya terus ayat ini kenapa? Dibaca. Wa nazzalna ilaikal kitaba betanan likulli syai'in wa huddan wa rahmatan wa yusra lil muslimin. Baca aja belepotan, nggak apa-apa. Artikan apa itu? Kenapa belepotan dulu? Lil muslimin udah benar ini. Ya udah artikan apa? Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri. Dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu betul, bagi petunjuk. Dan petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Betul. Ya, betul. Al-Qur'anmu ini, sebentar. Al-Qur'anmu ini mengklaim Al-Qur'an jelas atau tidak jelas? Menjelaskan tiap sesuatu atau tidak?
Ya menjelaskan, kan menjelaskan yang kitab-kitab sebelumnya yang turun, bukan pembuatan bakso, bukan pembuatan terang bulan, bukan begitu. Sebentar, saya belum selesai. Makanya itu saya tidak akan menanyakan menurut Quranmu bagaimana cara buat bakso urat yang paling enak menurut Quran. Tahu saya. Artinya begini, ayat itu saya paham. Selalu saya bilang ayat itu menjelaskan. Maksudnya apa? Ya Al-Quran ini dijelaskan dengan Quran, betul kan? Saya nggak nanya, mentang-mentang Al-Quran. Iya, maksud saya, sebentar. Diam dulu. Mentang-mentang Al-Quran mengatakan menjelaskan tiap sesuatu, saya tanya, bagaimana cara buat bakso urat yang paling enak menurut Quran? Enggak saya tanyakan itu. Apa yang ditanyakan tadi? Saya juga nggak akan bertanya. Dengarkan ya, ini narasi saya ini. Saya juga nggak akan bertanya, ya, apa fungsi sunat dalam Al-Quran? Apa yang kamu Ya, karena gini, karena kata sunat aja, kata khitan aja nggak ada dalam Al-Quran. Jadi kalau itu bukan itu definisinya, bukan itu definisikan kalau fungsi sunat menurut Quran. Kalau sunat kita itu gini bang, gini dengar dulu. Silakan. Di Al-Quran itu kan sudah sangat jelaskan bahwa kita itu disuruh mengimani kitab-kitab sebelumnya, ajaran-ajaran sebelumnya. Nah, salah satu ajaran-ajaran sebelumnya itu termasuk Ibrahim dan Isa itu mereka melakukan sunat. Nah, sekarang yang jadi permasalahan. Di mana Ibrahim dalam Al-Quran sunat? Ceritanya di mana? Apanya? Wah, ini udah ngarang. Bukan begitu, Jordan. Bukan begitu. Sebentar. Coba dengar dulu. Karena kata khitan di dalam Al-Quran, kata sunat di dalam Al-Quran tidak ada. Saya tidak akan bertanya apa fungsi sunat menurut Quran. Iya, saya juga masalah. Saya cuma menjelaskan kepada sampean bahwa itu di Al-Quran sudah menjelaskan, ikutilah ajaran-ajaran sebelumnya. Sekarang yang jadi permasalahan. Mana ayatnya? Itu ajaran sebelumnya ya, Pak. Mengimani, mempercayai ajaran-ajaran sebelumnya ada dalam Al-Quran, Bang Jordan. Mila Ibrahim. Begini. Mila Ibrahim maksudnya? Iya, sekarang ini yang saya yang akan saya tanyakan kepada larang bebas ini, teman. Bukan. Kita ini memperdebatkan apa gitu loh. Nah, makanya saya tidak akan bertanya apa yang tidak ada dalam Al-Quran. Karena sebentar. Karena sunat pun tidak ada satu kata pun dalam Al-Quran. Saya paham. Kalau menurut Al-Quran, mau sunat atau nggak sunat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukan sunat masuk sunat. Ajaran sebelumnya, kata Yesus, barang siapa yang tidak sunat itu lebih mulia anjing daripada manusia. Ngarang kan? Bukan ada ayatnya, ada ayat aku lihat nih. Di mana di Al-Quran? Di mana di Al-Quran? Bukan dalam Al-Quran. Begini Bang, di Al-Quran sudah menjelaskan bahwa mengimani kitab-kitab sebelumnya. Di mana dalam Al-Quran termasuk Taurat? Di mana dalam Al-Quran kamu disuruh sunat? Abang tidak mengerti. Kalau kita disuruh mengimani, maka kita harus mengikuti ajaran-ajaran sebelumnya. Kamu disuruh puasa tidak? Disuruh puasa. Apa ayatnya? Isa puasa 40 hari. Apa ayatnya? Kamu disuruh puasa 30 hari ayatnya. Ada ayatnya nih, aku bacakan. Apa? Ayat kamu disuruh puasa. Bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu banyak, ada empat itu tentang puasa, ada ayatnya empat. Jangan suka buka. Saya ada empat. Enggak, aku membacakan ada empat. Cuma kamu sebutkan empat ayat yang tentang perintah puasa. Lari enggak? Sebentar. Kenapa? Aku mau bukakan ada empat ayat tentang perintah puasa. Kau buka puasa kapan? Maghrib. Kenapa? Kamu puasa Ramadan. Puasa itu, kenal lagi biar aja. Puasa itu kita disuruh untuk berpuasa itu berbuka puasa setelah tenggelamnya terbenamnya matahari. Kapan? Nah, di dalam itu para ulama yang menyimpulkan ya setelah maghrib. Gitu. Setelah selesai. Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makan 2 piring. Betul? Kamu begitu betul? Bukan begitu bacaannya atau ini. Allahumma laka sumtum wa bika amantum
Wa ala rizqika arsaltum. Birahmatika ya arhamar rahimin. Antum itu artinya itu kamu. Gimana kamu ini? Coba yang Islam aja. Coba dibawa yang Islam yang pesantren naik. Oh, kamu ini udah baca Quran salah, baca niat puasa, baca buka puasa salah. Allahumma lakas yang baca salah. Allahumma lakas amantum bukan. Nekat yang nyata kamu ini. Apa coba kau baca coba. Dasar kamu. Jangan lagi lari. Berarti kamu buka puasanya habis maghrib kan? Jangan lari. Berarti kamu buka puasanya setelah deng Allahu Akbar kamu buka toh. Betul nggak begitu disuruh dalam Al-Quran? Di mana ayatnya coba? Ya, kamu salah. Di mana ayatnya? Puasamu salah. Iya, di mana ayatnya? Kamu bilang yang mana? Di mana ayatnya? Di mana? Al-Baqarah ayat 189. Kenapa ayat Baqarah? Coba buka. Ya itu di situ kamu buka puasanya di situ saat itu. Oh, dasar. 189. Makanya kita buka dulu. Al-Baqarah 189. Nanti ya tahun depan pas bulan puasa Ramadan kamu rubah buka puasamu. Jangan deng Allahu Akbar Allahumma lakasum tawabika aman tuwala rizki kamu bi rahmatika ya arhamar rahimin 2 piring. Langsung 2 piring teman-teman, langsung 2 piring. Langsung 2 piring. Betul tidak? Kata abang tidak akan pernah kaya kalau hanya untuk memframing agama. Lu kok framing agama? Coba dibuka Al-Baqarah. Ini udah buka. Coba dibuka. Ini udah buka mereka. Ini nih. Yas'alunaka anil Yas'alunaka. Yang ini kan anil ahlihati qul fiha mawaqitun nasi. Yang ini kan 189. Coba kamu bahasa Indonesia aja deh, baca Arab kamu ngawur juga. Coba kamu baca bahasa Arab ya, coba aku dengar. Coba bahasa Indonesia aja itu panjang ayatnya. Kamu baca lah, jangan mau dikasih tahu. Kamu baca, aku dengar karena kau bilang bacaanmu lebih bagus. Jadi ada ayatnya begini loh. Jadi ayatnya itu di sini begini ya. Dengarkan. Wa aqimus syiyama ilal lail. Apa artinya? Wa aqimus syiyama ilal lail. Al-Baqarah 189 itu bukan wa aqimu, salah kau baca. Iya Kak, ayatnya panjang, di bawahnya ada ya. Jadi salah kau baca, nggak ada. Jadi ayatnya itu ada mengatakan wa aqimus syiyama ilal lail. Apa artinya? Nggak ada wa aqimus syiyama. Iya, dengarkan kata-kata saya ini, dengarkan. Saya bahasa Arab ini. Nggak ada bacaan itu. Saya yang ngomong, dengarkan. Wa aqimus syiyama ilal lail. Apa artinya? Tidak ada di sini bahasa Arabnya. Kau pesantren tidak? Bentar, kau pesantren, jujur. Baru itu salah bacaannya kayak gitu. Mana bacaannya waktu tidak ada? Ya udahlah, kau salah aja puasamu terserah kamu. Ya udah kamu nggak mau mendengarkan saya tidak apa-apa ya. Yang bukan saya mendengar, saya meluruskan. Saya meluruskan bacaanmu di dalam Al-Baqarah ayat 189 itu tidak ada. Yas'alunaka anil islati qul hiya mawaqibul nasi wal haji. Salah bilang. Kita pada poin aja, ya. Bukan itu poin diskusi kita ya. Kita udah kemana-mana. Oke, sebentar. Kau udah banyak pertanyaan, saya nggak bertanya ini. Sabar ya, Al-Quran menjelaskan tiap sesuatu. Kau mengaku kitabmu Quran, betul. Saya tanya, An-Nisa 157. Ya, wa qauli An-Nisa lagi. Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. An-Nisa berapa tadi? 157? Ya, An-Nisa 157. Coba kamu baca, aku dengar. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Wa qaulihim. Ya, memang aku bacanya apa? Coba aku baca, coba ulang. Ini memang ini orang ini. Aku ajarkan mengaji cewek ini supaya kau pintar. Kau udah nih buka puasamu salah. Mantul, kau haji di mana sih? Coba kau baca itu. Ya coba kau baca. Apa baca? Wakulihim. Wakulihim. Wakulihim, bukan wakulihim. Wakulihim. Bukan, dengar dulu. Wakulihim. Inna fatalnal masiha. Apa fatalna? Inna fatalna. Fatalna, huruf fa atau huruf qaf? Fatalna ini. Fatalna. Fatalna. Innahu fatalna. Iya, innahu fatalna masiha Isa Maryam. Sebentar, yang benar itu fatalna atau qatalna? Qatalna. Nah, kamu salah kan yang tadi?
Apanya? Tidak, kau yang salah dengar. Kotalna. Ya udah, kotalna itu fi'il apa? Kotal Iya, itu maksudnya fi'il apa? begini. Kau permasalahkan ayat ini Kotal apa? itu fi'il apa? Enggak begini. Kau masalahkan ayat ini apa? Kita mau tandingan membaca Al-Quran. Ya kamu Ya. menyalahkan saya. Tidak, kalau kita mau tandingan membaca Al-Quran, saya ada Al-Quran. Emang saya nggak ada? Ayo, Emang saya nggak ada gitu. di rumah sini nggak ada Quran. Kita belajar tajwid. Kita belajar tajwid. Gimana? Biar kita ada poinnya ya. Oke. Jadi ayat itu Kau masalahkan apa? Diam dulu ya. Makanya tenang, saya bacakan Arabnya dengan fasih. Kau tenang ya. Wa qaulihim, dan perkataan mereka. Inna qatalna, sesungguhnya kami, fi'il madi itu qatala, telah membunuh al-Masih Isa putra Maryam. Wa ma qataluhu, mereka tak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibkannya. Walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu, dan seterusnya sampai wa ma qataluhu yakina. Betul nggak? Betul nggak? Sampai terakhir itu kalimatnya wa ma qataluhu yakina. Terima kasih Pak Edi. Betul. Nah, ya, menurut An-Nisa 157, saya bertanya karena Quran menjelaskan tiap sesuatu. Yakinan di situ karena dua garis di atas itu yakinan. Ini orang ini kau belajar. Enggak, saya kasih benar karena ini kan Quran itu dari mana? Ini kan kitab kita ini, kitabnya saya. Di sini ada tafsirnya, bacakan. Dengarkan salsabila, kalau di penghujung surat ada tanwin, ada begini, dia dibaca satu aja. Gimana adabnya? Kau ngajarin saya Al-Quran. Paham? Hakiman, maka dibaca hakimah karena ada di penghujung ayat. Paham nggak kamu? Bisa dibaca. Kamu dulu pesantren atau enggak sih? Coba jujur. Kamu dulu pesantren? Bisa tidak. Makanya kamu kok mau? Saya ini pesantren. Saya bukan pesantren. Saya hanya heran. Bang Tru ini apa masalah ayat ini menjelaskan bahwa Isa itu tidak mati. Dengarkan saya, dengarkan dulu saya, makanya silakan. Aku dengar. Makanya saya bertanya apa yang tertulis dalam Al-Quran, ada ayatnya. Seperti sesungguhnya. Sebentar, tenang sebentar, nanti kamu bebas menjawabnya. Ya, menurut Al-Quran, menurut An-Nisa 157, yang pertama, siapa orang yang digantung di kayu salib ini nih? Siapa namanya? Yang kedua, siapa yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa itu? Yang ketiga, alasan Isa itu ingin dihabisi apa? Coba kamu jawab pakai Al-Quran. Silakan. Di Al-Quran itu sudah sangat jelas bahwa Nabi Isa itu sesuai ayat ini itu tidak dibunuh. Dia disuruh katakan. Dengar dulu, aku mau jawab nih. Kamu 1, 2, 3 gini loh. Kamu silakan pakai waktunya, tapi jelaskannya runut. Saya ulangi pertanyaannya. Kamu bisa baca nggak? Bisa baca nggak itu? Bisa lah. Saya kan bisa baca. Nomor satu apa yang saya tanyakan? Nomor satu apa yang saya tanyakan? Pertama kamu tanya siapa yang dibunuh di tiang salib digantung. Siapa yang digantung di kayu salib namanya siapa? Pada kisah Isa ya. Yang kedua, apa itu yang kedua? Yang kedua, siapa yang makanya gimana? Makanya siapa yang berkata? Kan tadi ayatnya begitu. Siapa yang berkata? Kami telah membunuh Al-Masih Isa, betul? Kan ayatnya begitu. Siapa mereka yang berkata itu? Orang Yahudi. Nah, yang ketiga, nanti kamu jawab. Yang ketiga, apa alasannya? Isa itu kok ingin dibunuh? Apa alasannya? Jawab pakai Al-Quran. Silakan. Pertama, kenapa yang dibunuh itu tidak di Al-Quran itu tidak menjelaskan? Aja ya, dibun itu tidak dijelaskan. Wahyudi ya, tahu ya, Wahyudi ya. Karena itu tidak penting begitu. Tidak penting harus dimasuk namanya sebagai seorang pendusta yang diceritakan di dalam Al-Quran itu yang pengganti yang terkutuk itu yang pendusta itu bukanlah tidak perlu disebut namanya dalam Al-Quran gitu. Nah, yang kedua, kalau tentang permasalahannya tadi bahwa siapa yang berkata sesungguhnya itu perkataan orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh mereka, ternyata Tuhan tidak membunuh. Tuhan lagi menceritakan kepada kami bahwa itu tidak terjadi pembunuhan. Yang keempat, yang apa tadi? Yang ketiga tadi, yang ketiga alasannya mereka kok ingin menghabisi Isa itu apa? Apa salah Isa apa? Iya, di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kenapa mereka ingin membunuh Isa itu karena Isa itu menganggap dirinya mereka menganggap itu telah menghina Tuhan mereka, sehingga mereka menganggap dia harus dibunuh begitu karena dia telah menghina Tuhan mereka begitu dengan membawa ajaran baru. Tuhan siapa yang dihina? Tuhan Yahudi.
Itu dijelaskan dulu di abang kalau mau tahu itu sejarahnya. Gini loh. Abang baca Mana ayat berapa? Surat berapa ayat kitab berapa? Yahudi. Surat berapa ayat berapa? Berarti Quran nggak mampu menjelaskan semuanya. Bukan, maksudnya begini bang, Quran itu hanya menjelaskan secara globalnya, kalaupun yang secara detailnya itu maksudnya ke hadis, hadis yang menceritakan tentang apa sih pernyataan bilang gitu. mereka tak percaya sama Qurannya menjelaskan Percaya, kita percaya, masa tidak percaya? Nah, kalau abang mau tahu tentang kenapa Isa Oke, udah, saya terima jawaban kamu. Sudah. Saya sudah poinnya sudah dapat. Diam ya. Oke, kamu bilang Isa tidak digantung di kayu salib melainkan orang lain, betul? Kenapa sih jawab ini? Betul. Isa tidak digantung di kayu salib melainkan orang lain, betul? Kalau saya bilang, betul. Betul. Orang lain itu dirubah wajahnya serupa dengan Isa, betul? Bukan dirubah wajah, diserupakan. Jadi diserupakan. Iya, diserupakan itu berarti kan berubah fisiknya menjadi fisik Isa, betul? Diserupakan wajahnya, ya. Iya, diserupakan. Kenapa? Sebentar. Al-Quran kamu bilang tidak menjelaskan nama orang yang diserupakan, betul? Ya. Iya, makanya Al-Quran menurut orang Islam Qurannya nggak jelas. Bukan, karena itu tidak penting. Harus diserupakan itu tidak penting. Siapa namanya? Kisah nggak penting. Wah, saya tunjukkan ayat lain kisah Isa itu penting bagaimana? Isanya yang penting, bukan orangnya itu yang Al-Quran itu penting bagaimana? Kalau saya tunjukkan ayatnya. Yang pendusta itu tidak penting. Harus masuk di kitab suci. Ya udah, kalau Isa tidak digantung di kayu salib, Isa kemana? Pada namanya juga apanya? Isa ada di situ. Ya, Isanya kemana? Isanya ada di situ. Makanya dia ketemu dengan murid-muridnya itu. Oh, Isa itu nggak diangkat berarti? Bukan. Setelah itu pada saat itu kan Isa itu tidak kemana-mana. Dia ada di situ. Setelah acara penyaliban itu udah selesai, sudah tenang-tenang di situ. Nah, barulah dia menemui murid-muridnya setelah 3 hari. Tapi dia tidak mati. Seperti abang sampaikan. Untuk apa Tuhan mati? Oh, bentar. Berarti Isa itu nggak diangkat ke sisi Allah? Enggak. Katanya diangkat Isa. Diselamatkan dengan cara diangkat. Isa itu diangkat ke langit. Oh, Isa diangkat ke langit. Ya. Berarti Isa nggak pernah digantung di kayu salib, betul? Iya, sudah jelas itu ayatnya. Oke. Ada ayatnya memang Isamu diangkat. Coba buka An-Nisa 158. Coba buka. Kenapa? Itu sudah jelas itu. Iya, saya percaya kamu bilang Isa Al-Masih itu diangkat, telah diangkat. Saya percaya sesuai ayat Qur'annya. Coba buka. An-Nisa 158. Kapan aku bertanya ini? Ya sabar. Saya satu aja. Iya, kamu belum menjawab pakai Al-Qur'an kok gimana? Ini kan coba. Sudah ada ini. Coba silakan dibuka. Sudah, akan tetapi Allah telah mengangkatnya Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayatnya itu barrafa'ahullahu ilaih. Barrafa'ahullahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Apa artinya? Tahu saya ayatnya. Al-Masih itu bahkan Al-Masih diangkat kepadaku, kata Allah. Telah mengangkat, berarti Al-Masih itu telah diangkat. Iya, nanti saya tunjukkan ayat yang satu, telah wafat. Al-Masih itu telah wafat, malah kabur, teman-teman. Orangnya kabur, teman-teman. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti.